Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan dari hasil sistem IoT kami, Project UTS. Yaitu di sini kami akan membawakan sebuah demonstrasi dalam bentuk video. Dalam video tersebut kami tidak hanya menampilkan hasil akhir, tapi juga akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, latar belakang bisnis dan masalah yang akan diselesaikan, lalu penjelasan kode serta arsitektur sistem, dan yang terakhir, menjelaskan demonstrasi simulasi alat dalam proses akuisisi data serta kontrol. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahira terlebih dahulu tentang poin pertama. Silakan. Oh ya, sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu untuk menunjukkan walkthrough-nya. Baik, silakan Zahira. Baik, terima kasih Zai atas waktunya. Baik, di sini untuk judul kita akan mengambil Smart Parking Air Quality Monitoring System. Nah, secara sederhana sistem ini itu kami rancang untuk membantu memantau kualitas udara sekaligus mendeteksi potensi bahaya di area parkir, khususnya parkiran bawah tanah atau yang mungkin kita kenal basement. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini tuh jumlah kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di daerah perkotaan. Nah, hal ini tentu berdampak langsung pada kebutuhan lahan parkir yang semakin besar. Karena keterbatasan lahan, banyak gedung seperti mal, perkantoran, maupun apartemen, yang dimana itu akhirnya menggunakan parkiran bawah tanah sebagai solusi. Secara fungsi, parkiran basement ini memang sangat membantu karena bisa menghemat ruang dan menampung lebih banyak kendaraan. Tapi di balik itu, sebenarnya ada beberapa masalah yang cukup serius dan seringkali kurang diperhatikan. Salah satu masalah utamanya adalah kualitas udara di area parkir yang cenderung buruk. Nah, dalam hal itu disebabkan oleh gas buang kendaraan yang terus keluar, seperti karbon monoksida dan zat polutan lainnya. Karena posisinya itu berada di ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang terbatas, nah gas tersebut itu bisa menumpuk dan sulit untuk keluar secara alami. Dalam jangka waktu tertentu, kondisi ini tuh tentu bisa membahayakan baik bagi pengunjung maupun petugas parkir yang berada di area tersebut dalam waktu lama. Selain itu juga ada resiko lain yang nggak kalah penting, yaitu potensi kebakaran kendaraan. Misalnya nih, akibat mesin yang terlalu panas, terus korsleting listrik, dan faktor teknis lainnya. Yang menjadi masalah adalah kondisi seperti ini tuh sering kali tidak terdeteksi secara cepat karena belum adanya sistem pemantauan yang real time. Nah, dari permasalahan tersebut, kami mencoba menawarkan sebuah solusi berbasis teknologi, yaitu dengan memanfaatkan konsep Internet of Things. Sistem yang kami buat ini itu kami beri nama Smart Parking Air Quality Monitoring System. Nah, sistem ini dirancang untuk mampu memantau kondisi lingkungan parkir secara real time dengan menggunakan beberapa sensor. Di antaranya adalah sensor suhu untuk mendeteksi perubahan temperatur, serta sensor gas untuk mengukur kadar gas di udara. Nah, data yang diperoleh dari sensor tersebut kemudian akan diproses oleh microcontroller, dalam hal ini menggunakan ESP32. Nah, setelah itu, sistem akan klasifikasikan kondisi lingkungan ke dalam 3 kategori utama, yaitu kondisi aman, kondisi waspada, dan kondisi bahaya. Oke, dengan adanya sistem ini tuh kita berharap mengelola parkir dapat lebih mudah dalam memantau kondisi lingkungan secara terus-menerus tanpa harus melakukan pengecekan manual. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu dalam memberikan peringatan dini apabila terjadi kondisi yang tidak normal, sehingga tindakan penanganan bisa dilakukan secara cepat. Dari sisi keamanan, tentu hal ini tuh sangat penting, karena
dapat meminimalisir risiko kecelakaan maupun kebakaran. Sedangkan dari sisi bisnis, sistem ini juga memberikan nilai tambah karena meningkatkan standar keamanan fasilitas yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap tempat tersebut. Bahkan ke depannya sistem ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi bagian dari konsep smart building di mana berbagai sistem sudah terintegrasi secara digital. Jadi secara keseluruhan sistem ini nggak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tapi juga sebagai sistem peringatan dini yang dapat meningkatkan keamanan di area parkir. Nah, mungkin itu penjelasan untuk awal. Nah, setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai arsitektur sistem serta bagaimana sistem ini dirancang oleh rekan saya. Baik, terima kasih Zahira untuk penjelasan tentang latar belakangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem dan melakukan walkthrough kode program dari simulasi yang telah kami buat. Seperti yang bisa dilihat pada layar, arsitektur perangkat keras kami berpusat pada microcontroller ESP32 sebagai otak utamanya. ESP32 ini menerima data masukan dari dua buah sensor, yaitu sensor suhu DHT22 untuk mendeteksi lonjakan panas, serta sensor gas MQ2 untuk mendeteksi penumpukan asap knalpot atau CO. Kemudian untuk bagian output atau keluarannya, kami menggunakan LCD 12C 16x2 untuk menampilkan pemantauan secara real time, serta 3 buah LED hijau, kuning, merah, dan sebuah buzzer sebagai indikator peringatan bertingkat. Sekarang kita beralih ke bagian kode programnya. Secara garis besar, kode kami terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu void setup dan void loop. Pada bagian void setup, kami melakukan inisialisasi semua komponen. Kami mengaktifkan sensor DHT, menyalakan layar LCD, dan mengatur pin untuk ketiga LED serta buzzer agar berfungsi sebagai output. Nah, inti dari kecerdasan sistem kami ada di bagian void loop yang akan membaca data terus-menerus setiap 1 detik. Alur logikanya seperti ini. Pertama, sistem membaca nilai dari sensor suhu dan sensor gas. Khusus untuk sensor gas, nilai analognya kami konversi terlebih dahulu menjadi bentuk persentase, yaitu 0 sampai 100%. Data tersebut langsung kami tampilkan ke layar LCD. Setelah itu masuk ke logika peringatan yang menggunakan fungsi if else. Kami menetapkan 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ada kondisi bahaya. Jika gas melebihi 70% atau suhu di atas 55 derajat, sistem akan mencetak status bahaya di LCD, menyalakan LED merah, dan membunyikan alarm buzzer. Ini adalah skenario evakuasi. Yang kedua ada kondisi waspada. Jika gas di atas 40% atau suhu di atas 40 derajat, sistem mencetak status waspada, dan hanya LED kuning yang menyala. Di dunia nyata, ini adalah waktu di mana kipas exhaust otomatis menyala. Dan kondisi ketiga itu kondisi aman. Jika nilai sensor berada di bawah batas tersebut, maka lingkungan dianggap normal. LED hijau menyala dan alarm mati. Sekian penjelasan dan kode dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan simulasi alat Smart Parking Air Quality Monitoring System menggunakan platform Walkway. Simulasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem melakukan akuisisi data dari sensor dan melakukan kontrol output secara otomatis. Pada rangkaian ini, sistem menggunakan beberapa komponen utama, yaitu ESP32 sebagai microcontroller, sensor MQ2 untuk mendeteksi gas kendaraan, sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu, LCD sebagai tampilan informasi, dan LED sebagai indikator kondisi, serta buzzer sebagai alarm peringatan. Baik, kita mulai simulasinya. Saya akan menjalankan simulasi dengan menekan tombol Start Simulation pada Walkway. Nah, ketika sistem mulai berjalan, ESP32 akan membaca data dari sensor MQ2 dan sensor DHT22 secara real-time. Nah, pada kondisi normal, nilai gas dan suhu masih dalam batas aman. Sistem akan menampilkan status aman pada LCD. Pada kondisi ini, LED hijau akan menyala sebagai indikator bahwa kualitas udara masih aman dan buzzer tidak aktif. Selanjutnya, saya akan meningkatkan nilai gas untuk suhu
nilai gas atau suhu untuk mensimulasikan kondisi waspada. Ketika nilai gas atau suhu meningkat, sistem akan berubah ke status waspada. Pada kondisi ini, LED kuning akan menyala sebagai peringatan awal kepada pengguna. Selanjutnya, saya akan meningkatkan nilai gas atau suhu lebih tinggi untuk mensimulasikan kondisi bahaya. Nah, ketika nilai melewati batas maksimum, sistem akan menampilkan status bahaya pada LCD. Pada kondisi ini, LED merah akan menyala dan buzzer akan aktif sebagai alarm peringatan. Baik, dengan demikian, sistem dapat memantau kualitas udara secara otomatis dan memberikan peringatan apabila terjadi kondisi berbahaya. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan pada area parkir bawah tanah. Demikian demonstrasi simulasi Smart Parking Air Quality Monitoring System. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ini terakhir dari kelompok saya. Untuk semuanya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.